Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Awaludin dengan nomor induk mahasiswa 641902277. Saya dari kelas 646A03. Lalu saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan anggota kelompok saya, yang mana rekan-rekan anggota saya itu berada di jurusan yang sama, fakultas yang sama, dan kelas yang sama juga. Untuk anggota yang pertama, yaitu ada Saudara Adeyanto dengan nomor induk mahasiswa 641902242. Lalu selanjutnya ada Saudari Dewi Lestari dengan nomor induk mahasiswa 641902271. Dan yang terakhir ada Saudara Dilan Sandi Maulana dengan nomor induk mahasiswa 6419313. Di sini kami dari kelompok 2 dan kami di kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari perusahaan retail minimarket Alfamart. Yang mana untuk laporan studi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah laporan studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Herayanti Eskom MSI. Baik, kita langsung saja masuk ke menu pembahasan yang pertama. Di sini untuk pembahasan yang pertama kami akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang mana untuk rumusan masalah ini akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Di rumusan masalah ini ada dua hal yang bakal kita bahas. Yang pertama itu tujuan penelitian, dan yang kedua itu research problem atau rumusan masalah. Untuk tujuan penulisan ini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan penjualan di toko Alfamart. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis biaya yang ada di toko Alfamart. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan lain-lain di toko selain daripada penjualan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui aspek-aspek apa aja yang digunakan di perusahaan Alfamart. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, poin-poin apa aja yang digunakan atau menjadi patokan untuk meningkatkan penjualan dalam lingkup kerja Alfamart. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan pemahaman teori oleh personil toko untuk meningkatkan laba dan penjualannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai landasan teori. Jadi di sini kami memiliki beberapa landasan teori dari para ahli tentunya. Ada teori tentang laba, net profit margin, ada penjualan, lalu ada gross profit margin, dan yang terakhir ada operating expense. Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk landasan teori mengenai laba terlebih dahulu. Menurut Kasmir, laba itu merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu ada net profit margin. Menurut Fahmi, net profit margin atau biasa kita singkat itu NPM adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu ada penjualan. Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa penjualan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit maupun tunai. Selanjutnya yaitu ada gross profit margin. Menurut Syahwir, gross profit margin ini merupakan rasio yang mengukur tentang efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi, mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien.
Dan untuk landasan teori yang terakhir yaitu operating expense, yang mana operating expense atau biaya operasional ini adalah pengeluaran yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan saat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Oke, selanjutnya di sini ada profil perusahaan yang kami teliti. Untuk profil usahanya, nama tokonya itu adalah toko Alfamart yang bertepatan di Gandaria. Kode toko 2G24. Lalu tipe toko itu 45 Conveniences atau Young Family. Dan untuk alamat lengkap toko itu ada di Kampung Kelebet, Gandaria, Kecamatan Mekar Baru. Untuk visi dan misi toko tersebut, visinya yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Lalu selanjutnya ada misi dari toko Alfamart Gandaria. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Dan yang terakhir, membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat, dan luas, bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Baik, itu tadi pembahasan mengenai profil perusahaan Alfamart. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adianto dengan NIM 64190242. Saya berada di kelas 64 6A03. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian atau 3 komponen, yaitu mengenai struktur organisasi, aspek legalitas, dan aspek finansial. Yang bagian pertama dulu ada struktur organisasi, lebih khususnya untuk Alfamart Gandaria. Di sini struktur organisasi yang pertama terdiri dari OGM atau OGM-nya di sini ada Pak Surya Nugroho, kemudian ada BM yaitu Pak Hekal Sofyan atau Branch Manager disebutnya. Kemudian DBM atau Deputy Branch Manager yaitu Pak Kariman Waris. Kemudian ada AM-nya, Area Managernya di Pak Tri Utoyo. Kemudian ada AC-nya atau Area Koordinator Pak Hedi Kuswanto. Kemudian ada COS atau Chief of Store-nya yaitu Ibu Wina. Kemudian di bawahnya lagi ada ACOS yaitu Assistant Chief of Store. Di sini dapat Assistant Chief of Store-nya ada 2 yaitu atas nama Muhammad Riki dan Nur Faizah. Dan krunya juga di sini ada 2, yaitu atas nama Muhammad Sudrajat dan Indra Maulana. Bagian kedua yaitu saya akan membahas mengenai aspek legalitas. Aspek legalitas atau aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui. Meskipun masih banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki untuk peneliti studi kelayakan bisnis. Memang, dokumen keabsahannya harus diteliti, begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut, termasuk diantaranya adalah perizinan yang dimiliki, badan hukum, sertifikat tanah, dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha.
Selanjutnya, adapun suatu kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata toko swalayan yang dibangun di daerah kota. Dalam hal ini dikeluarkan suatu peraturan, yaitu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden. Kemudian, untuk batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk minimarket, yaitu kurang dari 400 meter persegi. Kemudian supermarket, yaitu 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi. Hipermarket di atas 5.000 meter persegi. Department store di atas 400 meter persegi. Pergolakan di atas 5.000 meter persegi. Jadi karena di sini Alfamart termasuknya minimarket, jadi kurang dari 400 meter persegi untuk ukuran luas lantai penjualan tokonya. Selain itu, untuk lebih masuk ke lingkungan toko ya, untuk aspek legalitasnya sendiri itu ada yang menjamin keamanan toko, yaitu di mana biasanya pihak toko itu melakukan pembayaran iuran keamanan lingkungan, kemudian Binamas Babinsa atau polisi tentara begitu, di mana itu akan dibayarkan setiap bulan sekali, sehingga kalaupun ada permasalahan atau kejadian kurang nyaman di toko, maka pihak toko akan melakukan konfirmasi terhadap pihak lingkungan seperti RT RW, kemudian ke polisi dan Binamas. Jika hal besar sudah terjadi, namun permasalahan yang terjadi, namun di bagian keamanan yang meliputi tadi seperti Binamas dan Babinsa atau lingkungan tidak bisa membantu atau membutuhkan lembaga yang paling besar, maka di Alfamart juga memiliki namanya LP. LP-nya itu artinya lembaga pengamanan, di mana Alfamart juga mempunyai lembaga pengamanan sendiri dalam sebuah perusahaan, di mana terdiri dari juga polisi sama tentara juga, begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Jadi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi aspek pasar dan pemasaran itu merupakan aspek pokok untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis, sebab akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakannya. Kajian aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui keadaan objek di masa lalu dan saat ini. Sedangkan tujuan pemasaran dalam ilmu marketing adalah untuk mengendalikan pasar di waktu yang akan datang, dalam artian market driven. Dan untuk strategi dari pemasaran Alfamart sendiri ini, yaitu beberapa strategi yang digunakan dan telah diterapkan oleh Alfamart saat ini diantaranya adalah pemilihan lokasi yang menjangkau masyarakat, promo harga dan produk, pembukaan sebagian gerai Alfamart dalam 24 jam, kemudian pembayaran tidak tunai atau non-cash, terdapat fasilitas kartu anggota dan penerapan strategi lainnya. Penetapan strategi tersebut merupakan beberapa strategi bersaing Alfamart dan dapat dijadikan sebagai kompetitif strategi oleh Alfamart. Alfamart memfokuskan usahanya pada penyediaan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan tidak lebih dari 250 meter persegi. Target pasar Alfamart dapat dikelompokkan menurut 3 perspektif berikut. Yang pertama yaitu ada geografis, dari area perumahan, fasilitas publik, dan gedung perkantoran. Kemudian dari demografis, ada ibu rumah tangga, anak-anak, dan kelas ekonomi menengah. Kemudian yang ketiga ada psikografis, yaitu adanya kenyamanan, pelayanan yang ramah.
Kemudian yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Strategi SDM adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi yang digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, dan kenyataannya bahwa sumber daya manusia menjadi pusat perhatian pimpinan organisasi untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia unggul terorganisasi. Dan untuk manajemen Alfamart menggunakan fungsional tes di setiap tahunnya yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun, mulai dari tingkat store crew sampai tingkat koordinator melakukan fungsional tes ini, di mana pengerjaan fungsional tes ini dilakukan dengan menjawab soal-soal yang disediakan oleh website Alfamart guna untuk mengetahui kemampuan setiap karyawan dan juga sebagai salah satu syarat untuk pengembangan karir di Alfamart. Selain itu juga Alfamart menggunakan meeting atau mengadakan kelas untuk penjabaran target dan cara pengalaman terhadap produk baru yang bekerja sama dengan Alfamart, sehingga dapat dipastikan semua ini terbawa dalam organisasi Alfamart, mengetahui informasi tanpa ada kesalahan info yang diterima. Kemudian selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi. Jadi, di dalam aspek ini, Alfamart mempunyai teknik dan teknologi yang cukup mendukung dan memadai, seperti berbagai produk baru, voucher elektronik, transfer dana, layanan elektronik, tiket, dan banyak layanan lain yang terdapat di Alfamart. Itu semua tersedia di Alfamart, tentunya juga didukung oleh berbagai teknologi yang terupdate, seperti adanya menu e-trans yang guna untuk melakukan transaksi pembayaran jenis online. Adanya ketersediaan belanja online di AlfaGift yang langsung terhubung dengan toko-toko di Alfamart. Manajemen support seperti IT juga mendukung jika ada kendala yang dialami toko pada saat melakukan pekerjaan dan kesalahan data dan transaksi pada toko. Selanjutnya adalah aspek finansial. Dalam aspek finansial, tentunya Alfamart mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dalam tabel ikhtisar keuangan Alfamart berikut. Selain itu juga Alfamart banyak mengembangkan gerai tambahan atau terobosan baru seperti adanya Alfa X, Alfa Express, Beanspot, Alfamind, dan masih banyak program lain yang termasuk dalam lingkup pengembangan finansial perusahaan. Untuk tabel keuangannya dapat terlihat di tabel ikhtisar keuangan Alfamart ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian kita masuk lebih khusus lagi ke laporan penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh toko Gandaria, yaitu kalau dalam target atau indikator apa aja yang perlu diketahui oleh personil toko, biaya dan pendapatannya, maka di sini saya akan uraikan satu-satu, yaitu indikatornya apa aja, yaitu ada net sales retail. Net sales retail yaitu sales yaitu yang didapatkan dari penjualan murni dari barang-barang, itu adalah net sales retail. Kemudian ada net sales of voucher, yaitu penjualan yang dapat dari penjualan seperti voucher, seperti pulsa gitu. Kemudian ada gain percent, yaitu keuntungan. Kemudian di sini ada kecepatan transaksi online, yaitu konsumen yang bisa melakukan belanja online lewat aplikasi yang namanya AlfaGift, maka kecepatan transaksinya juga dihitung sehingga tingkat pelayanan personil toko itu bisa dilihat di sini. Jika lewat dari 300 detik, maka bisa dikatakan pelayanan dari Alfamart sangat lambat. Tapi jika kurang dari 300 detik, berarti personil Alfamart sangat gesit, karena di sini target untuk kecepatan transaksinya itu 300 detik.
Aspek lingkungan hidup. Pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menerapkan kantong plastik berbayar dan memberikan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. 2. Penggunaan kembali air limbah. Manfaatkan kembali air limbah untuk menyiram tanaman dan mencuci kontainer. 3. Mendaur ulang sampah menjadi barang ekonomis. Membekali pengetahuan untuk memanfaatkan sampah agar memiliki nilai ekonomis. 4. Pengurangan konsumsi energi dengan penggunaan lampu LED dan memanfaatkan cahaya matahari akan mengurangi konsumsi energi. Kesimpulan, dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Alfamart, lebih khususnya Alfamart Gandaria, merupakan jenis usaha retail yang waralaba yang sudah ada di tahun 1983. Bisnis ini menjanjikan berbagai jenis barang untuk kebutuhan pokok yang beragam yang tentunya akan banyak menarik minat para konsumen. Perusahaan Alfamart ini memiliki banyak peminat, jadi tidak heran tidak sedikit para investor menanamkan modal dalam perusahaan ini. Potensi. Sesuai data dari berbagai aspek yang dijabarkan di atas, Alfamart memiliki potensi yang sangat baik. Kemungkinan bisnis ini akan berjalan dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Alfamart juga sangat berpotensi memberikan keuntungan bagi para investor. Bukan hanya itu, Alfamart pun ikut serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dengan adanya 39 cabang di Indonesia terbukti seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari perusahaan retail minimarket Alfamart. Semoga apa yang tadi kami jelaskan bisa teman-teman semua pahami dan bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semuanya. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penjelasan materi ada beberapa hal yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Kami mohon dimaafkan. Mungkin ya itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.